Jadi kalau yang ditanyakan tadi adab saat bertamu sudah di ruang tamunya orang, maka pertama adabnya jaga pandangan. Jaga pandangan. Paham maksudnya jaga pandangan? Ya jangan asal kemana-mana matanya melihat. Ya sudah, cukup yang di depan kita, yang kita ajak ngobrol. Ya kan? Enggak usah kesana kemari pada kanan kiri. Ya, jadi jaga pandangan kita, jangan kemana-mana pandangan. Cukup yang ada di hadapan kita yang kita hadapi. Nah, ya kecuali kalau misalnya yang kita masuki rumah antik, rumah mewah dan tuan rumah biasa saja, artinya membolehkan kita melihat-lihat, tidak masalah. Ya kan? Misalnya rumah-rumah ini bagusnya ini, tuan rumah membolehkan, tidak masalah. Ya. Tapi pada intinya saat kita sudah masuk, sudah jaga pandangan kita. Ya, terutama jangan sampai tuan rumah ada anak gadisnya. Nah, itu jangan ambil kesempatan di situ, ada anak gadis cantiknya. Bahaya, tidak boleh ya. Tidak boleh. Nah, apalagi kalau yang menghidangkan makanan itu yang keluar anak gadisnya. Itu hati-hati. Ya, hati-hati. Bukan berarti tidak boleh. Tapi kalau kita laki-laki, itu jaga pandangan. Jangan mengambil kesempatan anak gadisnya keluar. Hati-hati ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Itu dalam Al-Quran. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat mata-mata pengkhianat. Apa itu mata-mata pengkhianat? Mata yang pengkhianat. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ayat itu mata pengkhianat itu adalah seorang laki-laki yang datang bertamu ke rumah orang. Ketika bapaknya tidak melihat ke dia, matanya melihat ke anak gadisnya. Tapi ketika bapaknya melihat ke dia, tiba-tiba dia tundukkan pandangan. Itu mata pengkhianat. Paham? Itu Allah ingatkan kepada kita, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Maha tahu yang mana mata-mata manusia yang pengkhianat itu. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah Maha tahu apa yang dia sembunyikan di dadanya. Jadi hati-hati. Ya. Kecuali kalau Anda datang, kecuali kalau laki-lakinya datang bertamu ke rumahnya itu bapak ingin melihat anak gadisnya untuk menikahinya, itu baru boleh. Paham? Nah, itu namanya menador dalam Islam, ingin menador, ingin melihat itu anak gadisnya apakah dia tertarik atau tidak. Tapi kalau tujuannya bukan untuk menador anak gadisnya orang, jangan dinador. Ya, paham? Ya, jangan ambil kesempatan. Itu tadi jangan menjadi mata pengkhianat. Kalau dilihat langsung matanya tunduk. Tapi ketika bapaknya tidak ada pergi, matanya luar biasa. Paham? Nah, jadi jaga pandangan saat bertamu ke rumah orang. Kemudian yang kedua jaga lisan, jaga ucapan saat kita berbicara dengan tuan rumah, jaga, ya. Nah, karena biasanya kalau kita sudah bertamu macam-macam pembicaraan, mulai dari masalah bisnis, ya kan? Masalah rumah tangga, masalah apa? Terkadang tiba-tiba ceritakan rumah tangga orang. Bagaimana itu rumahnya istrinya bagi lekainna. Oh, mahal lekainna tuh. Aduh. Nah, itu dijaga itu ya. Ya, jadi yang dibicarakan itu hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang tidak ada maksiat dan dosa di dalamnya. Dipahami? Nah. Kemudian juga adab diperhatikan juga. Jangan lama-lama di rumah orang. Jangan terlalu lama bertamu. Jangan lama-lama. Paham? Ya, jadi ya. Karena terkadang ada tuan rumah itu tidak enak menegur. Mungkin tuan rumah lagi ada kebutuhannya misalnya, kan begitu. Tuan rumah silakan masuk. Sebenarnya tuan rumah ada hajatnya. Tuan rumah mungkin ada acara kawinannya mau dihadiri, mungkin dia ingin antar anaknya ke rumah sakit. Cuma karena ada temannya datang, silakan untuk dilayani 10 menit. Tiba-tiba dia tinggal sampai 2 jam.
Nah itu perhatikan itu saat kita bertamu, ya perhatikan kondisi orang. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa ini orang ya waktunya berharga, waktu-waktunya sangat bernilai, ya jangan kita terlalu lama tinggal di rumah orang cerita-cerita hal-hal yang kesana kemari, ya naudzubillah ya. Baik.